Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang bertujuan untuk mengingat Allah. Melalui zikir, seorang hamba dapat merasakan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Zikir tidak hanya sekadar ucapan lisan, tetapi juga melibatkan hati dan jiwa. Ketika berzikir dengan khusyuk, seorang muslim dapat merasakan kedalaman rasa yang luar biasa, seolah-olah dirinya dekat dengan kampung akhirat. Kedalaman rasa dalam berzikir, zikir yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan hati mampu membawa seseorang masuk ke dalam suasana batin yang sangat mendalam. Pada saat itu, seluruh perhatian dan fokus hanya tertuju kepada Allah. Pikiran-pikiran duniawi seakan-akan menghilang, dan yang tersisa hanyalah rasa syukur dan kerendahan hati di hadapan kebesaran Allah. Kedalaman rasa ini seringkali membuat seseorang merasakan kedamaian yang luar biasa, suatu perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Merasakan dekatnya kampung akhirat. Ketika seorang muslim berzikir dengan hati yang tulus, seringkali timbul perasaan bahwa dirinya berada sangat dekat dengan kampung akhirat. Kampung akhirat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kehidupan setelah mati, tempat tinggal abadi bagi setiap makhluk setelah hari kiamat. Dalam suasana zikir yang khusyuk, seorang hamba merasakan bahwa jarak antara dirinya dan kampung akhirat semakin tipis. Hal ini terjadi karena zikir membawa jiwa menuju kesadaran spiritual yang tinggi, mengingatkan akan tujuan akhir kehidupan manusia, yaitu bertemu dengan Allah di alam akhirat. Proses spiritualitas dalam berzikir, zikir bukan hanya tentang mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, tetapi juga tentang proses spiritual yang mengantarkan jiwa manusia menuju pembersihan dan peningkatan rohani. Setiap kali seseorang berzikir, ia sedang membersihkan hatinya dari noda-noda dosa dan mendekatkan dirinya kepada kebenaran ilahi. Proses ini membuat hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan jiwa merasa lebih ringan. Dengan kata lain, zikir adalah jalan untuk mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati. Hikmah berzikir, ada banyak hikmah yang bisa didapatkan dari berzikir. Pertama, zikir mengingatkan kita akan kebesaran dan keagungan Allah, sehingga kita senantiasa merasa kecil di hadapannya dan terhindar dari sifat sombong. Kedua, zikir melatih kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Ketiga, zikir membantu kita untuk tetap sabar dan tabah menghadapi cobaan hidup, karena kita percaya bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Zikir sebagai pengingat akan kampung akhirat, zikir juga berfungsi sebagai pengingat akan kampung akhirat. Dengan sering berzikir, kita selalu diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan bahwa ada kehidupan yang kekal setelahnya. Zikir membangkitkan kesadaran kita akan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat dengan memperbanyak amal saleh dan menjauhi perbuatan maksiat. Hal ini membuat kita lebih berhati-hati dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil, karena kita sadar bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Dalam kesunyian zikir, seorang muslim menemukan kedalaman rasa yang membawa jiwanya mendekati kampung akhirat. Proses spiritual ini bukan hanya memberikan ketenangan dan kedamaian hati, tetapi juga memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan berzikir, kita diingatkan akan tujuan akhir hidup kita, yaitu bertemu dengan Allah di alam akhirat. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak zikir dalam kehidupan sehari-hari agar selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah, serta senantiasa mengingat kampung akhirat sebagai tujuan akhir perjalanan hidup kita. Ketika malam telah larut dan keheningan menyelimuti alam, seorang hamba yang beriman seringkali menemukan kedamaian yang mendalam dalam berzikir kepada Allah. Dalam keheningan malam, dunia yang seringkali terasa ramai dan penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari berubah menjadi tempat yang asing. Saat itulah, hati dan pikiran terfokus pada keagungan Sang Pencipta, mengalirkan rasa syukur, taubat, dan harapan. Dalam momen-momen berzikir tersebut, rasa keterasingan terhadap dunia mulai mendominasi. Ketenangan malam membawa refleksi mendalam akan hakikat kehidupan. Dunia ini, dengan segala kesenangan dan penderitaannya, tampak sementara dan tidak nyata. Ia menjadi semacam persinggahan sementara, sebuah tempat yang fana yang pada akhirnya akan kita tinggalkan. Segala kemegahan, harta, dan status sosial yang selama ini dikejar, tampak tidak berarti dibandingkan dengan keabadian akhirat. Zikir dalam kesunyian malam menuntun kita kepada kesadaran akan tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Rumah yang hakiki, di mana jiwa akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan abadi.
Dalam kesunyian ini, hati berbisik kepada Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, memohon petunjuk, dan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan jalan yang diridainya. Perasaan bahwa akhirat begitu dekat dan nyata menguat, seolah-olah tirai antara dunia dan akhirat terbuka, memberikan sekilas pandang akan kehidupan yang kekal. Heningnya malam juga menjadi waktu yang tepat untuk merenungkan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang telah menunjukkan teladan dalam mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Kehidupan mereka yang sederhana namun penuh makna, keteguhan mereka dalam iman, dan pengorbanan mereka demi agama, semuanya menginspirasi hati yang berzikir, ingatan akan surga dan neraka menjadi lebih jelas, meningkatkan rasa takut akan siksa dan rindu akan rahmat Allah. Dalam perenungan yang mendalam itu, seringkali muncul kesadaran bahwa setiap detik di dunia ini adalah kesempatan yang berharga untuk mengumpulkan bekal bagi akhirat. Maka, zikir menjadi sarana untuk memperbarui niat, memperkuat tekad, dan memperbaiki diri. Hati yang berzikir mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah dengan penuh kesadaran, meresapi makna dan keagungan kalimat tersebut. Dengan berzikir di keheningan malam, seorang hamba merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Ada kedamaian yang tidak bisa ditemukan dalam kesibukan duniawi, sebuah perasaan tenteram yang hanya bisa dirasakan ketika kita mengingat Allah dalam keheningan. Zikir menjadi jalan untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan dalam ketenangan malam itu, kita menyadari bahwa dunia ini hanya tempat singgah sementara, dan rumah kita yang sejati ada di akhirat, menunggu kita dengan segala keabadiannya. Keheningan malam memang memberikan ruang untuk kontemplasi mendalam dan zikir yang khusyuk, di mana setiap lafaz yang diucapkan membawa kita lebih dekat kepada Allah dan mengingatkan kita akan tujuan akhir dari kehidupan ini. Dalam kesunyian yang penuh makna itu, akhirat terasa begitu dekat, dan dunia menjadi tempat yang asing dan sementara. Tanda-tanda orang yang dirindukan Rasulullah dan merupakan penduduk mulia di akhirat memiliki karakteristik dan perilaku yang jelas tergambar dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa ciri-ciri orang yang akan dirindukannya dan juga akan mendapatkan tempat yang mulia di akhirat. Berikut ini adalah beberapa tanda tersebut. 1. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dirindukan Rasulullah adalah mereka yang setia mengikuti sunnahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Mengikuti sunnah berarti menjalankan semua ajaran dan contoh perilaku yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cara beribadah, berinteraksi dengan sesama, hingga bagaimana menyikapi berbagai masalah kehidupan. 2. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus. Cinta kepada Rasulullah bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Seorang Muslim yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu berusaha untuk mencontoh perilakunya dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Berakhlak mulia. Salah satu tanda orang yang dirindukan Rasulullah adalah memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan dalam hal akhlak. Sebagaimana dalam sebuah hadits, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang berakhlak mulia akan selalu menjaga lisannya dari ucapan yang buruk, bersikap jujur, amanah, dan berperilaku baik kepada semua makhluk. 4. Beriman dan bertakwa. Iman dan takwa adalah landasan utama bagi seseorang untuk menjadi penduduk mulia di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Takwa berarti selalu merasa diawasi oleh Allah, menjalankan semua perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. 5. Berbuat baik kepada sesama. Orang yang dirindukan Rasulullah juga dikenal dengan kebaikan hatinya terhadap sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain."
Hadis riwayat Ahmad. Kebaikan ini bisa berupa membantu orang yang membutuhkan, memberi sedekah, atau sekadar menunjukkan sikap ramah dan peduli terhadap sesama. 6. Menjaga salat dan ibadah lainnya. Orang yang menjaga salat dan ibadah lainnya dengan penuh khusyuk dan konsisten juga termasuk dalam golongan yang dirindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat adalah tiang agama dan merupakan ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang merobohkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. 7. Menjaga silaturahim. Menjaga hubungan baik dengan keluarga, kerabat, dan sesama muslim adalah salah satu tanda orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Sabar dan ikhlas. Sabar dalam menghadapi ujian dan ikhlas dalam beramal merupakan karakteristik penting yang harus dimiliki. Allah berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah, bukan untuk mendapat pujian atau penghargaan dari manusia. 9. Bersyukur. Rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan adalah tanda hati yang penuh dengan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang makan dan bersyukur seperti orang yang berpuasa dan bersabar." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. 10. Menyebarkan salam. Salah satu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyebarkan salam. Menyebarkan salam bukan hanya sebuah ucapan, tetapi juga doa untuk keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman hingga kamu saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang jika kamu lakukan akan membuat kamu saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kamu." Hadis riwayat Muslim. Orang yang memiliki tanda-tanda di atas bukan hanya akan dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga dijanjikan tempat yang mulia di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan sepenuh hati, serta berusaha menjadi individu yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rejeki dan keselamatan di dunia sampai di akhirat. Amin. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share agar semakin berkembang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.